Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang abad pencerahan atau Aufklärung. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita tuju, dan ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Baik, kita mulai dari pengertian dan gambaran umum. Aufklärung adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Manusia waktu itu mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Maksudnya ketika manusia mulai mencari gagasan-gagasan, ide-ide, pemikiran-pemikiran melalui kemampuan berpikirnya atau melalui rasionya. Pada masa ini juga berkembang ajaran deisme. Apa sih ajaran deisme itu? Yaitu ajaran yang menganggap peran Tuhan dianggap sudah berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan segala isinya itu selesai. Jika diibaratkan misalnya begini, kalian membuat jam. Nah, jam itu kan nanti kan dia bergerak tuh detiknya, menitnya atau jamnya. Nah, ketika kalian membuat jam selesai, maka jam itu akan bekerja dengan sendirinya. Nah, ajaran deisme itu seperti itu kurang lebih. Jadi menganggap Tuhan itu menciptakan, tapi setelah dia menciptakan ya sudah, biarkan dia bekerja dengan sendirinya. Nah, pada masa ini juga dikenal sebagai The Glorious Revolution. Periodenya sekitar tahun 1685 sampai 1815. Pada waktu itu terjadi perubahan-perubahan terhadap tatanan hierarki tradisional seperti monarki Prancis. Nah, waktu itu kan ditandai dengan adanya revolusi Prancis. Untuk revolusi Prancis kita akan bahas di bab berikutnya. Pada waktu itu di revolusi Prancis itu hak istimewa kaum bangsawan, kemudian juga kekuasaan politik dan otoritas gereja digantikan oleh tatanan-tatanan sosial politik yang diilhami dari ide-ide pencerahan seperti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nah, ini terlihat jelas dalam berbagai revolusi-revolusi yang terjadi, khususnya waktu itu adalah di revolusi Prancis. Berikutnya kita akan membahas tentang slogan abad pencerahan, yaitu Sapere Aude. Yaitu, keyakinan akan kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia ternyata belum mengubah secara signifikan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada masa itu. Nah, menurut Immanuel Kant, penyebabnya karena manusia belum berani menggunakan rasionya secara penuh. Nah, kenapa seperti itu? Karena waktu itu masih ada banyak masyarakat yang lebih banyak percaya dengan kebiasaan-kebiasaan pada masa abad pertengahan. Makanya kemudian muncullah slogan Sapere Aude atau beranilah berpikir sendiri. Nah, dengan berani berpikir sendiri, maka manusia akan sejahtera dan bahagia. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan optimisme pencerahan. Berikutnya kita akan bahas tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa manusia yang tercerahkan karena berani menggunakan rasionya. Yang pertama ada Francis Bacon, Thomas Hobbes, kemudian John Locke, Isaac Newton,
kemudian J.J. Rousseau, Charles Linnaeus, kemudian Antonia Laurent Lavoisier, dan Joseph Priestley. Francis Bacon waktu itu meletakkan dasar filosofis bagi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Isaac Newton waktu itu adalah ilmuwan yang paling besar dan paling berpengaruh yang pernah hidup di dunia karena beliau memberikan dasar pada fisika klasik dengan hukum gravitasinya. Kemudian ada Carlos Linnaeus yang merupakan ilmuwan biologi asal Swedia. Beliau memelopori penggunaan binomial nomenklatur bagi tumbuhan dan hewan. Kemudian ada Antonio Laurent Lavoisier, yaitu ahli kimia dari Prancis yang menyelidiki kandungan yang terkandung dalam molekul air, yaitu oksigen dan hidrogen, atau sekarang kita lebih kenal dengan namanya H2O. Berikutnya ada ahli kimia dari Inggris, yaitu Joseph Priestley, yang mampu mendeskripsikan atau menguraikan beberapa gas termasuk oksigen. Berikutnya kita akan bahas tentang habeas corpus, yaitu naskah penting yang menjamin kebebasan warga. Dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu 3 hari kepada seorang hakim. Maksudnya diadili dalam sebuah pengadilan dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi kalau pemimpin waktu pada masa lalu kan dia berhak menangkap seseorang dengan alasan-alasan misalnya nggak suka. Nah itu kan nggak boleh. Harus ditahu dulu kenapa dia itu. Dia ada pengadilannya. Di pengadilan kan ada hak untuk berbicara, hak untuk membela diri. Maksudnya seperti itu. Kemudian ada Undang-Undang Pers tahun 1693 yang menjamin kebebasan berpendapat bagi segenap warga. Jadi melalui undang-undang ini setiap orang boleh saja mengkritik otoritas gereja atau negara tanpa perlu merasa takut terhadap kedua institusi itu. Jadi kalau kita melihat ada yang salah terhadap, kalau waktu itu kan gereja, karena gereja kan punya kewenangan yang luar biasa pada waktu itu. Ataupun kalau sekarang kita mengkritik negara. Nah, itu nggak perlu takut karena ada dilindungi oleh undang-undang. Kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, kemudian John Locke mendesak agar dalam pemerintahan perlu ada pembagian kekuasaan dan jaminan atas hak kelompok minoritas dalam mengadakan oposisi. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang pencerahan yang ada di Inggris dan Perancis. Nah, ciri khas pencerahan yang ada di Inggris adalah dianutnya deisme. Kita sudah bahas tadi di awal, deisme adalah paham ketika Tuhan dianggap sudah tidak ikut campur tangan sejak ia menciptakan penciptaan atas dunia. Nah, kemajuan dan kesejahteraan di dunia itu menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri. Nah, peran agama kemudian akhirnya menjadi semakin tersisih. Orang berlomba-lomba untuk mencapai kesejahteraan dunia atau kebahagiaan dunia. Nah, kemudian pencerahan di Inggris juga ikut memicu terjadinya revolusi industri yang dimulai sekitar tahun 1750. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang revolusi industri. Sementara itu, di Perancis, gerakan pencerahan berjalan secara liberal dan radikal dengan adanya sentimen-sentimen anti-gereja. Voltaire waktu itu menyerukan pemusnahan gereja dan pengusiran
para pastor dari Serikat Jesuit pada tahun 1764. Kemudian mereka dituduh sebagai antek paus yang menghambat gerakan pencerahan. Nah, kekerasan yang terjadi secara masif, khususnya pada masa revolusi Prancis yang menimpa gereja, kelak akan menyadarkan gagasan-gagasan pencerahan, terutama penggunaan kemampuan rasio, ternyata itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Jadi bahwa bukan berarti manusia itu harus mengandalkan rasionya, karena selain kemampuan rasio ternyata ada kekuatan lain, yaitu kekuatan tentang ketuhanan. Nah, kalau pada masa pencarian ini kan mereka menganggap bahwa ketuhanan itu seolah-olah dinihilkan. Jadi dengan adanya paham deisme. Nah, dengan adanya kekerasan yang terjadi di revolusi Prancis tadi menyadarkan bahwa oh ternyata nggak bisa seperti itu. Setelah kalian menyimak pembahasan dari saya, kita sampai di kesimpulan. Yang pertama, Aufklärung merupakan suatu periode di mana manusia mulai menggunakan rasionya atau kemampuan berpikirnya, kemampuan logikanya untuk menciptakan berbagai kemajuan dan kemakmuran di dunia. Nah, slogan yang terkenal adalah slogannya dari Immanuel Kant, yaitu beranilah berpikir sendiri. Nah, dalam Aufklärung itu juga berkembang deisme, yaitu Tuhan dianggap sudah tidak ikut campur tangan sejak ia menyelesaikan ciptaan atas dunia. Nah, ajaran deisme ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama manapun, karena dalam ajaran agama manapun Tuhan selalu berperan dalam mengatur kehidupan manusia. Jadi tidak seperti diibaratkan seperti tukang jam tadi, Tuhan tidak seperti itu. Nah, ajaran deisme akhirnya menyebabkan orang lebih mementingkan kehidupan dunia. Seperti yang kita banyak saksikan pada hari ini, banyak orang-orang yang dalam tanda kutip itu menuhankan harta benda atau uang. Nah, bahkan mereka bisa saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, atau bisa disebut sebagai budaya materialistis. Nah, hal itu kan sudah barang tentu tidak boleh, tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Oke, untuk penjelasan Aufklärung saya cukupkan dulu. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.